Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, semoga tidak bosan ya dengan video-video yang bersifat objektif tanpa ada skenario. Dan ini langsung saya ambil gambarnya dan saya upload di YouTube. Berharap ini bisa menjadikan suatu penyegaran pikiran bagi para pemirsa, terutama bagi para saudara-saudaraku yang mungkin jarang berkunjung ke daerah pegunungan. Nah, sekarang ini saya mau ajak bersama, meskipun tidak melakukan bareng tapi bisa menyaksikan bersama, melihat keadaan pasar Gedangan Desa Penggung seperti apa, karena ini masanya menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran itu banyak para warga yang hari-hari biasanya bekerja di perantauan, ini banyak yang mudik. Ya, seperti Mas Slamet juga ini tadi saya tanya bagaimana kesan setelah mudik dan melihat kondisi di pegunungan seperti ini. Dia mengatakan, katanya dia tidak akan merantau lagi, dia sudah senang dengan keadaan di daerahnya karena dia pergi meninggalkan kampung halamannya 7 tahun yang lalu dan kondisinya belum seperti ini. Setelah sekarang kembali ke kampung halamannya, waduh, ngantek petat-petat. Katanya dia sudah merasa senang dan cocok, apalagi merantau selama 7 tahun itu hasilnya sudah bisa membangun rumah di kampung halamannya. Makanya dia akan segera membangun rumah untuk bertempat tinggal, menghabiskan waktunya bersama keluarga dan sanak famili di kampung, dan kembali sebagai petani dan bekerja apa saja hingga nanti di hari tuanya tetap nyaman bersama keluarga anak cucu yang ada di kampung. Pokoknya setelah melihat kondisi di kampung halamannya, dia merasa semuanya ada. Jadi kalau seandainya mau butuh apa saja ada. Lagi pula semua di kampung itu semuanya sudah makmur hidupnya. Coba sekarang bayangkan, di sepanjang jalan menuju ke pasar kendaraan itu sudah penuh. Beda dengan 20 tahun silam atau sekitar tahun oh ya 30 lah, 30 tahun silam, sekitar tahun 90-an, belum ada sepeda-sepeda sebanyak ini. Paling di pasar itu ada sepeda 1 2 3 itu aja, sepeda butut. Dan warga masyarakat kalau ke pasar itu masih numpak andong. Maksudnya andong itu motor, itu loh, motor kol. Nanti bayarnya Rp300 gitu. Nah, beda dengan sekarang tuh andong sudah nggak laku di sini karena semuanya sudah punya kendaraan sendiri. Jadi kalau ke pasar ya sudahlah, naik sepeda sendiri boncengan sama istrinya. Makanya di sepanjang jalan parkiran kendaraan itu nggak ada putusnya. Gimana teman-teman? Itu tadi kata Pak Slamet loh ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang belum pernah melihat kondisi yang seperti ini menjadi apa namanya, oh, gambaran-gambaran. Siapa tahu nanti warga masyarakat kota pengen mengetahui kondisi di pegunungan. Pemandangan di pegunungan. Oh, pemandangan di pegunungan itu memang indah. Masyarakatnya juga damai, tentrem, ayem, nggak ada yang ngongso, nggak ada yang gerangsang ya. Seperti inilah coba kita saksikan. Tapi ya ada beberapa pengunjung pasar ini yang tampaknya bening-bening dan wajahnya itu pokoknya cantik lah. Cantik itu biasanya ya yang biasa tinggal di kota sedang pulang gitu ya. Karena ya malum saja, kalau di kampung itu memang pekerjaannya selain petani juga peternak. Jadi kalau nggak ke Tegal, ke sawah ya ngarit. Makanya dia kurang mempedulikan dengan kondisi kepribadiannya. Yang penting dia itu berusaha bisa mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya setiap harinya itu. Nah, itulah keluguannya, kepolosannya.
Jadi ya baik-baik saja, tapi ya nggak semua seperti itu. Ada juga pengusaha sukses, ada juga pejabat yang sukses. Nah, coba kita lihat. Rumah itu kan variasi, ada yang baik, ada yang tingkat, ada yang sederhana. Tapi mereka menganggap itu semua sama, dia merasakan ketentraman dan kenyamanan yang sama. Kalaupun tidak punya rumah tingkat, kalau kepengen lihat dan kepengen duduk di dalamnya, dia bisa datang silaturahmi, masuk ke rumah sambil menikmati keindahan rumahnya. Itu sudah cukup kan, ya sama-sama toh, yang punya sama yang tidak punya itu sama-sama, dia hanya bisa menikmati selama masih hidup ya. Kalau sudah berakhir masa hidupnya, rumah-rumah itu kan nggak ada di bawah, nggak ada yang di bawah. Jadi ya yang punya sama yang tidak itu, kalau semua itu saling menyadari, akhirnya rasanya sama seperti saya itu nggak punya rumah, tapi kalau kepengen menikmati fasilitas-fasilitas yang indah, ya datang saja ke rumah saudara saya yang kaya. Jadi kita bisa menikmati fasilitas rumah tangga yang mewah juga ada. Tapi nyatanya saya juga nggak betah di sana. Paling kalau datang 1-2 jam ya sudah pulang lagi ke rumahnya sendiri yang jelek. Itulah kenikmatan hidup. Betul kan saudaraku, yang penting kita tetap sehat. Begitu kan? Nah, itulah tadi teman-teman kondisi pasar Gedangan Desa Penggung jelang Lebaran. Karena kita sudah melihat semuanya, sekarang saya akan melanjutkan perjalanan menuju pulang. Karena kita akan persiapan nanti malam, insya Allah kalau jadi lebarannya besok, kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan di musola. Ya, sampai di sini dulu untuk di Pasar Gedangan. Nanti kita ikuti kegiatan di musola atau di lingkungan masyarakat. Oke. Nah teman-teman, akhirnya tadi kira-kira jam 8 kita sudah mendengar keputusan dari pemerintah hasil sidang isbat bahwa tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Rabu. Hingga malam ini banyak warga masyarakat yang langsung merasa lega, termasuk para yang ingin melaksanakan takbir keliling tadi sudah dilaksanakan.
dan tidak sia-sia mereka bersusah payah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk di malam ini di musola kami. Setelah selesai melaksanakan takbir keliling, ini juga langsung menyelenggarakan kenduri. Ya, kenduri ini dilaksanakan sekitar pukul 1 malam dini hari. Ini tujuannya adalah untuk syukuran kataman, syukuran karena selama sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa tanpa aral perintah suatu apa dan membaca kitab suci Al-Quran sampai mendapatkan 4 kali katam. Nah, maka malam ini jamaah ini di Musola Salam ya teman-teman, di Musola Salam ini mengadakan kenduri. Nah, kendurinya seperti ini, ada wudhu, ada ingkung, yang sederhana lah pokoknya seperti ini. Nah, ini dengan apa, untuk makan ini nggak pakai piring, pakai kertas ini supaya meringankan beban para ibu-ibu yang sejak pukul 8 tadi menyiapkan segala sesuatunya hingga seperti ini ya. Karena kan mau menyiapkan, mau masak-masak itu kan nunggu dulu, menunggu keputusan dari sidang itu tadi. Seandainya sidang itu tadi belum memutuskan ya ditunda mungkin, tapi alhamdulillah ini tidak ada penundaan dan langsung bisa dimasak dan bisa diselenggarakan kenduri seperti ini. Ya teman-teman, sebenarnya kita ingin juga mengikuti bagaimana cara mewujudkan atau mengikrarkan uduk dan ingkung ini, tapi karena suaranya tidak jelas ya, karena mengambil gambarnya kan spontan, jadi tidak pakai mikrofon, tidak pakai apa, makanya kurang jelas suaranya. Yang penting ya teman-teman bisa menyaksikan kondisinya seperti ini. Ini adalah adat tradisi warga masyarakat di pegunungan. Setiap menjelang lebaran malam harinya, setelah takbir ya, takbir dulu dari sore, pokoknya dari diputuskan dari Kementerian Agama ya melalui sidang isbat itu besok jadi lebaran. Nah, itu langsung menyelenggarakan takbir. Nah, tengah malamnya setelah takbir ya diselenggarakan seperti inilah. Pokoknya selalu ada saja kebahagiaan, momen-momen lebaran di kampung itu. Dan ya seperti ini, kerukunannya tetap terjaga. Ini wuduknya cuma 4, kemudian dipoteng-poteng agar nanti semuanya bisa menikmati. Ya, alhamdulillah semuanya kebahagiaan. Setelah itu baru pagi harinya melaksanakan sholat id seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, ini mohon maaf ya, ini bukan menunjukkan sikap ria, tetapi ini menunjukkan ada tradisi ya, sejak kakek nenek moyang dulu. Setiap lebaran setelah sholat id itu nanti kan akan ada anak cucu atau warga sekitar yang silaturahmi, bersalam-salaman, saling memaaf-maafkan. Nah, ini menyediakan sekedar apa itu, amplop yang berisi sedikit atau semampunya. Ini nanti akan diberikan langsung kepada anak-anak, terutama anak-anak kecil ya, anak-anak kecil biar merasa senang dan merasakan hikmah
Lebaran. Jadi untuk tahun depan biar anak-anak kecil itu juga membiasakan ikut silaturahmi begitu. Nah sekarang sudah selesai, baru kita menunggu, duduk tenang, duduk manis, menunggu barangkali nanti akan ada anak cucu yang datang bersilaturahmi di sini. Nah, akhirnya saat-saat gembira pun datang juga, dan ini ada beberapa anak muda dan anak-anak kecil, juga orang-orang dewasa yang saling berkunjung. Saya merasa bersyukur sekali karena ternyata tradisi lebaran, tradisi sungkeman, tradisi maaf-maafan ini masih berjalan dengan baik ya. Ya, semoga saja tradisi lebaran ini terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Karena lebaran adalah menjadi ajang silaturahmi, sementara silaturahmi itu sangat dianjurkan oleh agama ya. Karena silaturahmi bisa mempererat tali persaudaraan, menjalin kebersamaan dan persatuan. Yang lebih sakral lagi adalah silaturahmi. Di lebaran ini kita bisa menghapus segala dosa, terutama dosa kepada sesama yang kita temui, atau di saat lebaran ini kita bersalaman dengan mengucapkan minal aidin wal faidin. Itulah keutamaan silaturahmi ya teman-teman. Mungkin sudah cukup banyak dan semoga tidak bosan ya dengan postingan-postingan yang itu saja, maksudnya yang tidak ada tidak ada trik-trik yang dibuat-buat dengan teknik-teknik. Jadi video-video ini selalu diambil to the point, apa adanya seperti itu ya, kita tunjukkan seperti itu ya. Semoga saja ada yang suka dengan keadaan yang seperti itu. Video original thinking ya. Terima kasih, selamat jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.